Terima kasih ya Aba ya Bapa, Engkau Tuhan di atas segala badai. Pencobaan seperti badai itu boleh silih berganti datang dalam hidup setiap kami, tapi kami tahu Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi. Telah kubuat
tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Biarlah kalau kami mendengarkan firman Tuhan, pewahyuan daripada sorga membuat kami dapat menangkap isi hati Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian semuanya? Shalom. Senang sekali hari ini Rabu 27 September 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 108 ayat yang ke-14. Mazmur 108 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ini ayat firman Tuhan luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini dan percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, maka ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita sukai, atau dalam tanda petik kita sedang menghadapi musuh-musuh kita, Bapak Ibu sekalian percayalah, ketika kita menghadapinya bersama-sama dengan Allah, yang ada adalah Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Tinggal sekarang bagaimana cara pandang kita ketika kita menghadapi masalah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Mazmur 91
yang setiap pagi kita deklarasikan, kita gemakan, asal hati kita melekat kepada Tuhan, maka malapetaka, kata Alkitab itu yang ditulis di dalam Mazmur 91, tidak akan menimpa kita. Setiap krisis, setiap masalah itu yang dihadapi oleh pribadi lepas pribadi akan kemudian membongkar, menunjukkan siapa diri pribadi itu sesungguhnya, ya. Dalam hal ini akan diketahui orang ini punya pondasi seperti batu karang atau pondasi seperti pasir. Ketika badai masalah itu datang, kalau rumahnya rubuh, kalau orang itu kemudian rubuh dan kalah, berarti pondasinya adalah pasir, bukan batu karang. Apa itu pondasi pasir? Apa itu pondasi daripada batu karang? Adalah bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukan atau mempraktekkan atau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, waktu dibawa Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, mereka sekian ratus ribu orang yang lahir di Mesir itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat dan pertolongan Tuhan. Mulai dari air menjadi darah sampai tulah yang ke-10, bagaimana kematian anak-anak sulung yang ada di Mesir itu disaksikan oleh seluruh orang Israel. Mujizat dan bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nah, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka juga melihat kembali bagaimana laut itu terbelah. Orang-orang Israel dapat menyeberangi laut yang terbelah itu dengan selamat, sementara Firaun dengan para tentaranya ketika mereka melewati laut yang sama, yang kering itu, Bapak Ibu sekalian, mereka dikubur hidup-hidup dengan air laut itu. Ya, itu menjadi satu catatan sejarah yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi lihat, waktu 12 pengintai sedang mengintai tanah Kanaan. 12 pengintai itu adalah 12 pemimpin orang Israel. Mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang sama, Bapak Ibu sekalian. Mereka memiliki Tuhan yang sama. Mereka menjadi saksi dari peristiwa yang sama. Tetapi ketika mereka mengintai tanah Kanaan, mereka memberi laporan yang berbeda kepada Musa. Mereka lihat hal yang sama, yaitu raksasa. Tapi dalam laporan itu kemudian 10 pengintai berkata, jangan masuk ke tanah Kanaan. Raksasanya besar-besar, memang tanahnya bagus. Tapi kalau kita masuk ke tanah Kanaan, maka kita ini seperti belalang yang kemudian akan ditelan habis oleh para raksasa itu. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia bilang memang orang-orangnya besar yang ada di tanah Kanaan. Tapi dengan Allah kita akan telan habis itu para raksasa. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, biarlah apa yang membuat kita cemas, apa yang membuat kita takut, biarlah Mazmur 108 ayat yang ke-14 ini menjadi penghiburan buat kita dan menjadi pegangan buat kita agar supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan seperti yang ditulis dari Mazmur 108 ayat yang ke-14 ini, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab apa? Sebab tangan kita yang kecil, kemampuan kita yang terbatas, kepandaian kita yang tidak seberapa,
itu kalau Tuhan yang menyertai kita, maka ada jaminan para lawan kita akan Tuhan injak-injak. Ya. Nah, Yesaya 45 ayat yang kedua, ini adalah salah satu ayat favorit keluarga kami yang juga kami jadikan bahan untuk kami berdoa syafaat. Ya. Yesaya 45 ayat yang kedua bilang begini, Aku, Tuhan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa ketika Yesus lahir di atas muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, namanya disebut Immanuel. Artinya apa? Tuhan Allah yang menyertai kita. Musuh kita seberapa besar, seberapa banyak musuh kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan sendiri yang akan meratakan gunung-gunung masalah, gunung-gunung persoalan yang ada di depan kita. Bahkan kalau masalah itu seperti pintu-pintu tembaga yang kayaknya tidak mungkin bisa kita dobrak atau rubuhkan. Tuhan sendiri menjamin bahwa Dia yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga itu. Bahkan kalau ada palang-palang besi yang akan menghalangi hidup kita, percayakan semuanya kepada Tuhan. Maka palang-palang besi itu akan Tuhan patahkan. Jadi bagaimana Pak? Ketika kita menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup ini, mungkin itu masalah kerohanian, mungkin itu masalah keuangan atau pekerjaan, atau mungkin itu masalah keluarga, atau itu masalah kesehatan, atau itu mungkin masalah karakter, atau masalah apa saja yang bisa Bapak Ibu sekalian sebutkan. Ada bagian kita yang memang harus kita kerjakan. Tapi ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Apa itu? Apa yang kita tidak bisa kerjakan, Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Apa yang bisa kita kerjakan, Tuhan mau kita yang mengerjakannya. Ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, agar supaya dengan Allah kita bisa menginjak-injak para lawan kita. Agar bersama dengan Allah kita bisa melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Agar bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Yang pertama, jangan pernah menyerah atau jangan pernah takut atau jangan pernah khawatir berlebihan ketika kita menghadapi musuh atau menghadapi hal-hal yang membuat kita khawatir, ya. Khawatir sebentar boleh, syok sebentar itu boleh, tapi jangan tinggal dalam kekhawatiran, jangan tinggal di dalam syok yang terus-menerus, ya. Jadi intinya yang pertama, kita itu nggak boleh menyerah, ya. Bersama saya ucapkan jangan pernah menyerah. 2, 3, jangan pernah menyerah. Never give up. Percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa masalah-masalah yang kita hadapi, raksasa-raksasa yang sedang kita hadapi, itu raksasa-raksasa yang biasa-biasa saja. Amin. Yang mana raksasa ini tidak akan menelan kita, tetapi kita yang akan menelan raksasa-raksasa itu. Maka itu ketika menghadapi pergumulan dalam hidup ini, jangan kemudian menjadi frustrasi dan putus asa. Amin. Kita harus berani menghadapinya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan.
kita menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan. Hizkia, waktu itu raja di Yehuda ini, dia dalam ketakutan. Sebab musuh yang datang untuk menyerang kerajaan Yehuda ini bukan musuh yang biasa-biasa aja, tapi musuh yang terkenal hebat, yaitu Sanherib dengan 185.000 tentaranya yang gagah perkasa dan tangkas. Sanherib dengan seluruh kekuatannya tidak takut kepada Tuhan, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada dewa-dewi, tidak takut kepada apapun juga. Ya. Dan di dalam pertempuran, Sanherib ini dengan tentaranya yang hebat selalu menang, menang, dan menang. Nah, Hizkia tahu kehebatan daripada Sanherib dengan tentaranya. Maka Hizkia yang tahu kekuatannya tidak seberapa, apa yang dikerjakan? Ya, dia tetap menghadapi Sanherib dengan tentaranya, tapi bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dia datang kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia beritahukan kepada Tuhan bahwa kekuatannya tidak seberapa, bahwa musuh itu begitu menakutkan. Dan waktu Hizkia mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata begini, aku akan kirim satu pribadi atau satu malaikat untuk berperang ganti Hizkia. Akibatnya Bapak Ibu sekalian, dalam semalam 185.000 tentara yang hebat itu, yang gagah perkasa itu dibuat Tuhan memakan dagingnya sendiri dan meminum darahnya sendiri sampai mabuk. Apa yang terjadi? Malaikat itu, satu malaikat aja, diutus dari sorga dan kemudian mengacaukan 185.000 tentara ini sehingga mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Dan kemudian rajanya yang bernama Sanherib ketakutan, lari tunggang langgang. Dia pulang ke Niniwe, dan sesampai di Niniwe dia disambut oleh dua anak laki-lakinya dan dibunuh oleh dua anak laki-lakinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menghadapi setiap masalah ini dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, ujung-ujungnya kita pasti menang. Bukan karena kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sekarang Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayo kita loncat ke Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama, jadi kita harus menghadapi setiap masalah itu, jangan pernah lari, tapi hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, ayat-ayat yang kita baca, ternyata Tuhan dengan sengaja bisa menyembunyikan diri loh. Nggak mau menyertai kita. Waktu kapan? Yaitu waktu kita tidak menanggalkan dosa-dosa kita. Ya, maka yang kedua bagian yang harus kita kerjakan agar kita dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa bersama-sama dengan Tuhan, seperti ditulis dalam kitab Ibrani dan kitab Yesaya tadi, kita harus meninggalkan dan menanggalkan dosa. Ya, dipakai istilah menanggalkan artinya seperti kita memakai baju. Waktu menanggalkan baju itu bukanlah perkara yang sulit. Ini kan sudah mau masuk musim dingin nih di Amerika. Kadang-kadang bisa pakai baju berlapis-lapis ya. Bukan hanya pakai 1-2 lapis, kadang-kadang bisa 3 sampai 5 lapis pakai baju itu, Bapak Ibu sekalian. Berapa lapis pun baju yang kita pakai ya, itu akan mudah sekali ketika kita menanggalkannya. Tinggal buka kancingnya dan kemudian dibuka. Begitu aja ya cara menanggalkan. Demikian juga kenapa dosa itu dipakai istilah yang begitu gampang, menanggalkan dosa. Jadi artinya menanggalkan dosa itu bukan bisa atau tidak bisa. Ini bukan soal besar atau repotnya atau kuatnya ikatan dosa itu. Tinggal mau nggak kita menanggalkan dan meninggalkan. Waktu kita ambil keputusan, aku mau menanggalkan dan meninggalkan. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memampukan. Memang kadang-kadang ikatan dosa itu cenderung membawa kita kembali untuk melakukan dosa itu. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya kemauan yang kuat dan kemudian kita melangkah, bukankah yang namanya iman tanpa perbuatan itu adalah mati? Ya, saya pernah hidup dengan berbagai macam dosa yang amat sangat menjijikkan, yang diceritakan pun tidak pantas. Ya, tetapi ketika saya mau melangkah untuk menanggalkan dan meninggalkan dosa itu, maka dengan pertolongan daripada Roh Kudus, saya mengalami hidup yang berkemenangan. Lukas pasal 15 itu memberikan pelajaran kepada kita tentang anak yang bungsu itu. Bagaimana anak yang bungsu ketika meninggalkan rumah bapaknya, dia hidup merdeka, dia bisa melakukan apa saja ya dalam hidupnya. Dan dia pakai kemerdekaan di luar rumah bapaknya itu, kebebasan itu untuk memuaskan hawa nafsu dagingnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa upah daripada dosa itu adalah maut. Ya, nah Tuhan memberikan kesempatan melalui kisah daripada si bungsu itu sebelum mengalami kebinasaan, yaitu memberikan kesempatan mau bertobat atau enggak. Akhirnya kita lihat kisah daripada si bungsu, ternyata si bungsu masih punya otak, ya, masih bisa berpikir dengan baik dan normal. Dia bilang gini, ya, kalau aku terus bertekun di dalam dosa, ini sekarang mau makan makanan babi aja, ya, sama penjaganya nggak boleh, ya kan, nggak layak. Artinya aku ini lebih hina
daripada yang namanya babi. Maka anak bungsu itu mengambil keputusan untuk menanggalkan dan meninggalkan dosanya. Dan waktu dia kembali ke rumah bapaknya, dari jauh Alkitab bilang, bapaknya sedang menunggu kepulangan si bungsu itu. Dan akhirnya bapaknya yang lari mendapatkan anak bungsu ini dan hidup anak bungsu itu dipulihkan. Demikian juga hal yang sama terjadi pada hari ini. Tuhan sedang melihat dan memperhatikan kita. Allah Bapa di sorga sedang melihat dan memperhatikan kita. Menunggu untuk kita menanggalkan dan meninggalkan dosa-dosa kita. Baik dosa yang kelihatan ya maupun dosa yang tidak kelihatan. Waktu kita mau menanggalkan dan meninggalkan dosa itu dan kembali kepada Bapa, itu adalah bagian kita. Maka bagian Bapa itu adalah memulihkan kehidupan kita. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, melalui dua hal ini yang saya sampaikan, percayalah sebesar apa masalah dan musuh kita, kalau kita tidak pernah menyerah. Yang kedua, kita mau mengandalkan Tuhan dengan cara menanggalkan dan meninggalkan dosa-dosa kita, maka Tuhan yang akan berperang ganti kita, Tuhan yang akan menginjak-injak para lawan kita, Tuhan yang akan membuat musuh-musuh kita itu lari terbirit-birit dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan memulihkan hidup kita, kita akan dibuat heran, kita akan dibuat tercengang-cengang. Percayalah, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ratapan. Tuhan mau ratapan itu dirubah menjadi tari-tarian. Air mata duka cita, Tuhan mau rubah menjadi air mata sukacita penuh dengan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Biarlah kami berespon dengan benar akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami percaya Tuhan, dengan Engkau kami akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Dan tahun 2023 ini merupakan tahun revival dalam kehidupan setiap kami. Kami percayakan firman-Mu, dan karena percaya, maka itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.